Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan balik sendiri. Ketika kamu pasrah, dia sudah benar-benar gak mau balik denganmu lagi. Ya, jadi sekarang kita sudah punya pengalaman yang sangat berharga. Mantan kita kejar-kejar, tambah gak bisa kita dapatkan. Mantan kita kejar-kejar, tambah sombong. Bahkan mantan sekarang sudah mendapatkan pengganti kita. Setiap hari dia pamerkan di media sosialnya. Ya, mantan begitu bergaya, begitu jumawa, begitu sumringah memamerkan pasangan barunya di media sosialnya. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita dan mantan. Jungkir balik kita ngejar-ngejar mantan, hasilnya betul-betul tidak ada. Ya. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan dan kita pasrah, maka sebenarnya itulah titik baliknya di mana mantan yang akan ngejar-ngejar untuk balik kepada kita, atau dengan kata lain mantan akan balik sendiri. Ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kenapa ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan, maka itu adalah titik balik di mana mantan yang akan gantian ngejar-ngejar kita. Atau dengan kata lain, mantan akan balik sendiri, datang sendiri, mendekat sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah rahasia kunci-kunci terkabulnya doa seseorang. Jadi ketika ya kita itu menginginkan sesuatu, justru sesuatu itu amat sangat sulit untuk bisa kita raih, untuk bisa kita dapatkan. Ya tidak? Ya. Tetapi lebih sering terjadi ketika kita sudah pasrah, maka apa yang kita inginkan itu datang sendiri ke dalam kehidupan kita. Ya, kita pengen banget bekerja di sebuah tempat, melamar bekerja di sana, ditolak. Ya, kemudian awalnya kita kecewa, tapi lambat laun kita pasrah. Kita nyari pekerjaan di tempat lain, ditolak lagi. Kemudian kita mencoba, ya berusaha sendiri, membuka lahan pekerjaan kita sendiri. Dan kita mulai menikmatinya. Ya, usaha tadi mulai membesar, mulai mendatangkan hasil. Orang-orang mulai menjadi follower, meniru apa yang kita lakukan. Tahu-tahu perusahaan besar idaman impian kita untuk bekerja menawarkan pekerjaan kepada kita. Ya, kenapa terjadi begitu? Ya karena kita sudah pasrah. Ya, bahkan kita sudah melupakan keinginan kita tadi itu. Justru disitulah titik-titik terkabulnya doa, atau waktu-waktu terkabulnya doa. Kuncinya adalah pasrah. Nah, maka di dalam surat At-Tolak kita diajarkan, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki
dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya, coba kita lihat ayat ini pelan-pelan. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, kita fokus ya kepada kehidupan kita di akhirat nanti, ya. Artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya nawaitunya untuk ibadah, ya. Nawaitunya untuk keselamatan hidup kita fid dunya wal akhirah, ya. Dunia untuk tujuan keselamatan di akhirat nanti. Jadi kita fokus tuh, ya. Ibadah kita, bahkan bekerja kita, semuanya tujuannya adalah akhirat. Ya tidak? Kita bekerja nih ya, dapat uang banyak, kita bisa beli baju yang bagus, ya bisa beli sarung yang bagus, sajadah yang bagus, peci yang bagus, kita gunakan untuk sholat. Yang wanita juga begitu, bisa bekerja, punya uang banyak, dia bisa beli jilbab yang bagus, ya, baju yang bagus, gamis yang bagus untuk menutupi auratnya sebaik-baiknya. Dia bisa beli mukena yang bagus yang dia gunakan untuk mengerjakan sholat. Dengan uangnya dia bisa berzakat, dia bisa bersedekah, ya. Dengan uangnya dia bisa menabung, dia bisa berangkat mengerjakan ibadah umroh, dia bisa menunaikan ibadah haji. Jadi kita bekerja itu tujuannya adalah akhirat. Maka ketika orang bertakwa kepada Allah yang menjadi tujuan hidupnya adalah akhirat, maka keajaiban akan terjadi, dunia akan mendatanginya. Ya, dunia itu salah satunya adalah manusia, ya. Termasuk di situ adalah mantan. Ketika kita fokus pada ketakwaan kita, pada akhirat, maka dunia yang akan datang merayu kita, dunia yang akan mendekati kita. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana di dunya khammahu, farokallahu alaihi amrohu, wa ja'ala faqrohu baina ainaihi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrohu, wa ja'ala qinahu fi qalbihi, wa atadhud dunya wa hiya raqimatun." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan merendahkan diri. Nah, jadi dunia itu ketika kita kejar, dia jadi tambah sombong. Tetapi dunia itu ketika kita menghindarinya, dia malah merendahkan diri di hadapan kita. Ya. Nah, maka ketika kita bertakwa kepada Allah, mantan yang akan datang sendiri kepada kita. Ketika kita pasrah kepada Allah, maka pada saat itulah semua yang menjadi doa-doa kita. Kita berdoa kan, agar mantan kembali, agar mantan menjadi jodoh sejati, agar mantan datang sendiri kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ketika kita pasrah, itulah waktu di mana doa-doa kita akan terkabul. Ya, maka dijelaskan di dalam ayat ini, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua yang dia butuhkan. Kita berdoa,
tentu untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka ketika kita berserah diri kepada Allah, semua yang kita butuhkan di dalam doa-doa kita itu, maka akan Allah cukupkan, akan Allah berikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.